Perkenalkan, saya Trio Kusuma Nugraha, mahasiswa PPG Daljab 2020 akan melakukan uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Trio dalam pembelajaran seni budaya, khususnya seni musik. Hari ini kita akan mempelajari sebuah materi baru, kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu musik kreasi kontemporer. Materi sebelumnya kemarin yang sudah kalian pelajari adalah musik kontemporer. Nah, sekarang lebih kepada musik kreasi. Nah, musik kreasi kontemporer ini sendiri nanti kita akan belajar dari awal merancang sampai dengan menciptakan dan kemudian dipraktekkan. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Pak Trio minta tolong Berlian untuk memimpin doa. Marilah teman-teman dan Pak Trio kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Berlian. Kemudian selanjutnya, silakan kalian melakukan presensi. Sudah Pak Trio share di classroom kelas kalian, kelas 12 MIPA 1. Jadi silakan nanti diisi seperti ini. Sebentar Pak Trio sharekan. Ya, nanti kalian buka di sini kelas 12 MIPA 1 melalui ISTC. Kemudian kalian tinggal isi di sini saja. Kalau yang masuk ya diklik seperti itu. Nah, kemudian kita akan langsung masuk kepada materi berkarya musik kontemporer. Untuk tujuan pembelajarannya melalui penerapan model pembelajaran project based learning. Jadi kalian diharapkan untuk mampu yang pertama merancang konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan musik kreasi karya sendiri. Dan yang ketiga, menampilkan karya musik kontemporer kreasi sendiri dengan sikap proaktif, bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian untuk hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, jadi pembelajaran ini itu nanti akan bermanfaat bagi kalian. Yang pertama, melatih kemandirian kalian. Kemudian yang kedua, melatih kreativitas kalian. Kemudian yang ketiga, melatih dalam hal bekerja sama. Dan yang terakhir, berlatih untuk mengorganisir atau mengelola waktu dengan baik. Nah, itu manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk peta konsepnya, jadi kalian nanti akan mempelajari musik kreasi kontemporer. Musik kreasi kontemporer ini nanti secara teknik ada dua. Yang pertama aransemen, kemudian yang kedua komposisi. Karena aransemen sudah dipelajari di kelas 11, maka di kelas 12 ini nanti akan lebih mempelajari komposisi. Nah, komposisi ini nanti akan mempelajari ada bentuk instrumental dengan bentuk lirik atau musik dengan lirik. Kemudian nanti musik dengan lirik itu ada 3, puitis, langsung, dan campuran. Nah, ini yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, sebelum memulai materi, Pak Trio mau tanya nih ke kalian semua. Menurut kalian, apa sih musik kreasi itu? Musik yang sudah diolah atau sudah dikreasikan. Oke, baik. Terima kasih Tessa. Kalian yang sudah mengangkat tangan? Musik yang sudah dikembangkan lagi mungkin. Oke, musik yang dikembangkan. Nah, di sini apakah ada yang pernah membuat?
Jadi musik kreasi. Oke, Agnes, menurut pengalaman kamu, gimana sih membuat musik kreasi kontemporer itu atau musik kreasi ini? Waktu saya buat sih gampang-gampang susah sih Pak, sama sebenarnya itu ngikutin mood saya hari itu juga. Jadi kan saya nggak terlalu jago juga tuh bikin musik-musik itu, jadi pakai chord-chord yang emang sederhana gitu, terus coba cari lirik yang bagus juga, terus disatuin terus jadi musik gitu ya Pak. Bisa tunjukin nggak sebentar, sepotong mungkin? Hari ini masih engkau menanti ulang kembali masa-masa yang terlewat. Oke, tepuk tangan buat Agnes nih. Ya, benar sekali. Jadi musik kreasi merupakan karya musik yang diciptakan atau dibuat ya. Kalau tadi dikatakan karya itu dikembangkan, itu juga boleh. Nah, ini bisa oleh seseorang atau sekelompok orang. Pengertian musik itu sendiri sudah kalian pelajari di kelas 10 dulu, merupakan rangkaian bunyi dan diam yang disusun secara teratur. Nah, kemudian nanti ini yang akan kalian temui ya dalam membuat musik kreasi. Jadi ada unsur penyusunnya, ada nada, motif, frase, melodi, dan kalimat. Nah, kemudian unsur pendukung lain ada pitch, duration, tempo, dinamik, dan timbre. Kemudian hubungannya dengan musik kontemporer yang sudah kalian pelajari. Jadi kalau kemarin musik kontemporer itu berpengertian bahwa musik yang secara tematik merefleksikan waktu yang sedang dilalui atau saat ini. Berarti hubungannya dengan musik kreasi, nanti kalian akan membuat musik yang merefleksikan waktu yang sedang kalian lalui sekarang. Nah, kita akan beralih ke teknik musik kreasi. Teknik musik kreasi ini ada dua tadi yang sudah Pak Trio sampaikan. Yang pertama ada aransemen, kemudian yang kedua itu nanti ada komposisi. Komposisi merupakan pembuatan musik atau sebuah karya musik. Jadi dalam komposisi membuat sebuah karya musik yang belum ada atau belum pernah ada. Ada contoh lagu, bisa kalian amati. Ada lagu Esok Kan Masih Ada, karyanya Utha Likumahua. Oke, Pak Trio skip. Nah, kemudian ini yang kedua yang sudah kalian pelajari ya, yaitu aransemen sambil Pak Trio puster. Nah, aransemen ini merupakan pengolahan sebuah karya musik yang sudah ada. Jadi enggak dari kosong. Kalau tadi komposisi kosong, kalau aransemen ini sudah ada karyanya. Nah, tinggal ini diubah. Diubahnya mungkin beberapa bagian karya musik atau mungkin sebagian besar atau mungkin sebagian kecil saja. Nah, itu sudah termasuk aransemen. Tetapi syaratnya tidak menghilangkan nilai esensi yang ada di dalamnya. Nah, ini dengan lagu yang sama ya, yang tadi. Nah, untuk kalian nanti itu akan lebih kepada komposisi. Nanti kalian akan membuat sebuah komposisi. Jadi bentuk kreasinya dengan menciptakan. Ini Pak Trio akan putar video. Kemudian ini yang kedua.
Menurut kalian nih, dari dua video tersebut, itu perbedaan karya musiknya itu terletak di mana? Saya Pak, Oke, silakan Gui. yang video pertama itu hanya sekedar instrumen, terus yang kedua itu ada liriknya. Oke, tepat sekali Gui. Jadi di video yang pertama itu tadi instrumental. Kemudian yang kedua itu ada kata-katanya. Jenis komposisi ini dilihat dari penyampaian pesan musiknya. Itu ada dua. Yang pertama musik instrumental atau murni musik ya. Jadi pesannya ini disampaikan lewat nada biasanya atau melodi ya. Kemudian yang kedua itu musik dengan kata atau lirik. Musik dengan kata atau lirik ini selain disampaikan lewat nada, itu juga disampaikan lewat kata-kata atau kalimat. Musik dengan lirik itu modelnya ada yang pertama lirik puitis, yang kedua lirik langsung, kemudian yang ketiga lirik campuran. Nah, kita lihat satu persatu. Silakan kalian amati video berikut ini. Oke, Pak Trio skip. Menurut kalian, apa sih ciri-ciri musik instrumental? Pak, Ya, silakan. nggak ada vokalisnya atau penyanyi yang menyanyikan lirik lagunya. Oke, tidak ada vokalis. Selain itu, ya silakan. Kalian? Cenderung menggunakan alat musik klasik mungkin Pak. Oke, itu salah satunya. Jadi menggunakan alat musik ya. Jadi musik instrumental itu adalah bentuk musik yang pesan utamanya ini disampaikan lewat nada atau melodi. Kemudian kita beralih ke musik dengan lirik. Ini musik dengan lirik yang model pertama yaitu puitis. Menurut kalian lagunya Bara Suara ini tadi, ini merupakan musik dengan lirik puitis. Nah, ciri-cirinya menurut kalian apa? Maria Pak. Oke, silakan Maria. Menurut Maria dia pakai lirik yang bersajak kayak AB-AB gitu. Oke. Sama apa katanya itu cenderung kiasan. Jadi tidak semua kata-katanya itu punya makna yang sebenarnya. Iya. Oke, terima kasih Maria. Mungkin ada lagi pendapat yang lain? Menggunakan majas mungkin liriknya, Pak. Oke, menggunakan majas. Pada setuju nggak nih? Atau mungkin ada pendapat lain? Setuju, Pak. Oke, Tessa setuju. Kalau kalian setuju nggak? Setuju, Pak. Oke, musik dengan lirik puitis, kata-kata atau liriknya ini bermajas. Musik dengan lirik puitis ini menggambarkan penceritaan lagu melalui puisi yang biasanya mengandung majas. Mungkin seseorang akan 2 kali bekerja untuk mengartikan karya musik dengan lirik puitis. Nah, mari kita lihat musik dengan lirik langsung. Silakan kalian cermati video ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Menurut kalian nih, apa saja sih ciri-ciri musik dengan lirik langsung? Langsung to the point, ngomong maksudnya apa dari lagu gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Muka di dinding gitu. Oke. Yang lain? Mungkin liriknya sederhana gitu, Pak. Liriknya Nggak yang, apa? Iya, sederhana gitu. oke, liriknya sederhana. Saya, Pak. Oke, silakan Agnes. Mungkin yang dimaksud lirik sederhana tadi lebih mudah dipahami gitu, Pak. Jadi nggak ada yang buat pikir 2 kali. Oke, baik. Jadi benar semua ya. Tadi Dinda, Iren, Agnes, musik dengan lirik langsung
atau menggunakan kata sehari-hari. Ini lebih gamblang, tadi maksudnya to the point, ini gamblang ini tadi ya, dalam pengungkapannya. Jadi kalau misalnya mau mengungkapkan marah, maka lirik yang ditulis juga marah gitu, aku marah gitu, atau aku sedih, atau aku jatuh gitu. Jatuhnya benar-benar jatuh gitu ya, jadi bukan jatuh dalam arti kiasan. Lagu-lagu dengan lirik langsung ini banyak ditemui dalam lagu anak. Nah, yang terakhir nih, musik dengan lirik campuran. Silahkan kalian tonton video berikut ini. Langsung ku tanyakan apa kau baik-baik saja. Kau bingung, memangnya aku jatuh dari mana? Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Nah, ini yang terakhir, menurut kalian apa ciri-cirinya nih musik dengan lirik campuran? Ada lirik yang menggunakan kata-kata yang sehari-hari gitu, ada juga yang kayak harus mikir 2 kali gitu, Pak. Oke. Jadi kesimpulannya betul sekali ya. Jadi kalau ini tidak usah ditanya-tanya lagi. Kalian pasti juga sudah tahu dan setuju dengan yang disampaikan Krisel. Jadi musik dengan lirik campuran ini merupakan gabungan dari lirik bermajas tadi dengan lirik langsung. Ini berarti bahwa dalam sebuah lagu atau karya musik ini ada 2 jenis lirik yang dipakai. Nah, setelah ini kalian akan berkegiatan. Silahkan kalian membuat rancangan musik kreasi. Jadi silahkan setelah ini kalian membuat rencana musik kreasi yang berisi ini. Pertama, temanya apa? Kemudian ceritanya atau isi karyanya itu apa? Kemudian inspirasinya itu dari mana? Kemudian tekniknya itu pakai teknik yang apa? Kemudian bentuk lagunya, dari cara penyampaian pesannya itu bentuk yang mana tadi. Ini Pak Trio akan minta beberapa di antara kalian untuk menyampaikan. Temanya itu mencintai diri sendiri. Oke. Itu ceritanya itu tentang kesulitan kita buat menerima diri kita sendiri akhir-akhir ini, selama masa pandemi ini. Terus nanti akhirnya kita menemukan gimana caranya buat mencintai diri sendiri. Terus inspirasinya itu dari pengalaman pribadi. Tekniknya belum, untuk lagunya ada liriknya. Oke, ada liriknya. Ya berarti komposisi ya tekniknya berarti. Nah, komposisi. Karena kamu menciptakan. Oke, ada lagi? Karya yang saya ambil itu tentang cintai Tuhan. Ceritanya itu betapa baiknya Tuhan terhadap hidup kita. Dia masih memberikan kita segala sesuatu di bumi ini, baik itu nafas maupun alam. Terus inspirasinya saya ngambil dari lagu Mada Bakti. Sekarang Pak Trio akan lanjutkan bagaimana sih mulai melangkahnya atau prosesnya. Tadi kalian sudah merencanakan. Nah, sekarang kalian mulai melakukan penciptaan. Berkarya musik kreasi kontemporer ada 2 ya. Instrumental dengan musik dengan lirik. Musik instrumental itu kalian akan selalu memulai dengan tema. Jadi ya sebenarnya bukan hanya instrumental ya. Jadi baik itu musik instrumental ataupun musik dengan lirik, itu kalian selalu menentukan temanya terlebih dahulu. Nah, setelah itu buat nada atau melodinya. Kemudian tentukan akornya, sesuaikan dengan suasananya. Coba mainkan, perdengarkan pada orang lain. Kalau instrumental itu kan nggak ada kata-katanya, jadi tinggal nyanyi aja pakai na misalnya. Na
lagi. Na 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 na. Jadi bisa dibalik. Membuat karya musik itu tidak ada patokan harus apanya dulu. Jadi mau nadanya dulu boleh, mau akordnya dulu boleh, atau yang lainnya juga boleh. Tapi yang jelas itu harus ada temanya dulu. Oke, itu musik instrumental. Nah, kita beralih ke musik dengan lirik. Musik dengan lirik atau syair sama, harus menentukan tema lagu dulu. Kemudian dari tema tersebut, nah kalau musik dengan lirik, ini tambahannya ini. Kalian harus membuat kalimat. Nah, kalimatnya itu diambil dari temanya. Kemudian buat liriknya. Kemudian dari lirik tersebut buat nadanya. Sesuaikan dengan suasananya. Kemudian tentukan akordnya, terus dimainkan dan diperdengarkan pada orang lain. Atau bisa juga itu sebaliknya. Jadi buat nadanya dulu, baru buat liriknya. Jadi sekali lagi ini bisa dilakukan macam-macam, tidak ada patokan yang pasti. Atau bahkan kalian bikin iringannya dulu, akordnya dulu, terus baru bikin nada sama kata-katanya. Masing-masing orang itu bisa beda-beda. Nah, sekarang Pak Trio akan kasih contoh lagi nih. Jadi misalnya ayahku do re mi fa sol fa mi re, ayahku sangat ku sayang. Nah, itu kalau misalnya kalian membuat lirik terus membuat nada, bisa seperti itu. Terus re mi fa sol la sol fa mi, ibuku sangat penyayang. Nah, seperti itu. Itu gampangnya. Atau kalian bisa juga bikin akordnya. Akordnya dulu seperti tadi ya. Jadi misalnya ayahku sangat ku sayang, ibuku sangat penyayang, kakakku selalu terbayang, adikku selalu dikenang. Jadi misalnya seperti itu ya. Jadi kalian bisa bikin akordnya sambil jalan gitu, sambil kalian istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngrengeng gitu. Kalau bahasa Indonesia ya mungkin kalian menadakan apa yang kalian bayangkan gitu. Itu contohnya. Oke. Jadi bisa kalian bikin mau dari liriknya dulu, mau dari akordnya dulu atau iringannya dulu, mau dari nadanya dulu dan lain sebagainya. Kegiatan kalian selanjutnya itu adalah kalian menciptakan musik dari apa yang kalian rencanakan tadi. Nah, silakan Pak Trio akan beri waktu kira-kira 10 menit. Nah, nanti sedapatnya saja kalian, misalnya baru dapat 2 kalimat nggak apa-apa, atau sudah dapat banyak ya lebih baik gitu. Oke, baik, mungkin cukup ya. Nah, ini Pak Trio minta tolong beberapa di antara kalian. Silakan, mungkin ada yang mau mempraktekkan apa yang sudah kalian ciptakan. Oke, silakan Agnes. Ya, jadi ini lagu yang udah saya coba buat tadi, Pak. Oke, temanya apa? Temanya tentang kisah cinta remaja. Oke. Kemudian ceritanya? Ceritanya tuh sepasang remaja gitu kan, Pak, tapi lagi LDR. Terus si cowoknya tuh ngambek gitu, Pak, gara-gara si ceweknya sibuk jadi jarang ngasih kabar. Terus si ceweknya mau minta maaf tapi lewat lagu gitu. Cie, ini pengalaman pribadi ini. Pengalaman pribadi. Enggak, Pak, dari teman saya. Oke, silakan Agnes. Kabar hari ini, masihkah engkau menanti ku ulang kembali masa yang terlewat. Kau
menuju di sini. Aku juga bila kau telah merindukanku, mulai bosan menunggu, ternyata bahwa aku juga rindu. Bila kau masih marah pada, tiada marah dulu, nanti juga kamu rinduku. Udah Pak. Oke, sip, tepuk tangan buat Agnes. Oke, ada lagi nih, silakan Guy. Oke, jadi judulnya itu tentang mengasihi. Ini langsung ya Pak? Ya, silakan. Oke, tepuk tangan buat Guy. Oke. Ada lagi nih yang mau nyampaikan? Kalia? Ada sih Pak. Oke, boleh nih Kalia. Maaf ya Pak, kalau jelek ya Pak. Gak apa-apa. Temanya apa nih Kalia? Ini terinspirasi karena aku sebenarnya kangen ke sekolah main bareng teman-teman tapi nggak bisa. Jadi terciptalah lagu ini. Oke. Silakan Kalia. Oke. Baju putih rok abu-abu, hilang sudah masa yang baru, mendekat di bawah atap yang sama, berlindung 9 bulan yang jenuh. Udah Pak. Luar biasa nih. Kayaknya ungkapan dari dalam hati bener-bener nih. Oke, mungkin cukup. Jadi silahkan kalian lanjutkan bersama kelompok kalian masing-masing. Jadi ini kalian masing-masing sudah punya ciptaan nih. Nah kemudian nanti kalian sama kelompoknya silahkan berdiskusi. Ini lagunya yang mau dipakai untuk praktek nanti yang mana? Karena nanti prakteknya akan secara berkelompok. Oke, begitu. Apakah ada pertanyaan terkait dengan materi ini? Oke, baik. Kalau tidak ada, selanjutnya kita akan pada penyimpulan. Jadi kita akan mereview apa yang sudah kita pelajari tadi. Kita sudah mempelajari musik kreasi kontemporer. Musik kreasi kontemporer tadi menurut tekniknya ada berapa? 2, Pak. Oke, 2. Apa dan apa? Komposisi dan aransemen. Ya, betul. Nah, untuk yang komposisi tadi dibagi ada apa saja? Yang dengan lirik langsung itu bukan sih Pak? Oke, musik dengan lirik langsung, kemudian Lirik bermajas. Lirik bermajas atau puitis, kemudian
Sama lirik campuran. Lirik campuran. Kemudian satu lagi musik yang tanpa lirik. Musik instrumental. Instrumental, betul sekali. Ya, jadi itu pilihan yang bisa kalian gunakan dalam membuat atau menciptakan musik kreasi kontemporer. Di pertemuan yang akan datang, silahkan kalian bersama dengan kelompok kalian memantapkan mana yang akan kalian pergunakan, karya siapa gitu. Menurut kalian, oh ini kayaknya yang bagus, misalnya kelompoknya Kalia tadi yang bagus, kelompok yang bagus punyanya Kalia nih. Nah, maka yang dipraktekkan itu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Mbak Trio minta kalian merefleksikan apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran ini. Mbak Trio minta tolong beberapa di antara kalian untuk menyampaikan refleksi. Aku, Pak. Oke, silakan Agatha. Menurut saya pembelajarannya sudah lumayan menarik dan mudah dimengerti. Cuman mungkin kendalanya ada di waktu aja ya, Pak. Oke, kalau untuk pembelajarannya sendiri, apa nih yang kamu dapatkan, Agatha? Saya menjadi lebih mengerti tentang musik kreasi kontemporer dengan tekniknya, dengan cara penyampaiannya dan lain-lain gitu sih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Maria, Pak. Oke, silakan Maria. Menurut Maria, pembelajaran seni musik kali ini keren. Soalnya selain ngasih materi juga, Bapaknya juga udah nyediain beberapa contoh. Jadi langsung kena gitu, langsung paham, oh kayak gitu ya maksudnya. Terus enaknya lagi tadi Pak juga sempat nge-kreasi atau ngebuat sendiri gitu. Jadi kita sama-sama brainstorming, itu seru. Sejauh ini yang kurang mungkin cuma jaringan internet yang bikin kendala. Kurang, selebihnya bagus. Itu sih dari Maria. Kalau yang kamu dapatkan Maria dalam pembelajaran ini? Kalau yang Maria dapatin jadi lebih paham kayak oh ternyata musik itu yang nana aja itu masuk instrumen. Maria baru tahu, jadi makin banyak paham hal-hal mengenai musik gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih Maria. Nah, Pak Trio juga sudah menyampaikan di bagian chat itu. Pak Trio menyampaikan ada penilaian untuk sikap kalian. Nanti silakan kalian bisa mengisinya, kemudian nanti bisa dikirimkan. Begitu, baik, terima kasih atas kerjasama dari kalian. Terima kasih atas waktu dari kalian untuk pembelajaran hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Pak Trio minta tolong Amel untuk memimpin dengan doa. Baik, Pak Trio dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran seni budaya kita pada hari ini, seni musik, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami, Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan seluruh yang kami butuhkan dalam menjalani hari-hari kami, terutama dalam pelajaran hari ini. Kiranya apa yang sudah kami terima, materi yang sudah kami pelajari bersama Pak Trio bisa kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan berguna. Kiranya Tuhan selalu melindungi, memberkati, dan menyertai kami dalam pelajaran kami. Doa kami yang kami panjatkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Amel. Kemudian sebelum ditutup, Pak Trio mengingatkan bahwa apa yang sudah kalian kerjakan tadi silakan kalian upload ke Google Classroom di kelas kalian 12 MIPA 1. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.